Halo teman-teman, kembali lagi. Di video ini kita akan belajar dari awal, yaitu belajar framework Codemeter versi 4. Nah, sebelum kita belajar ke materi-materi frameworknya, tentu kita butuh beberapa persiapannya ya, yang harus kita install. Nah, itu apa aja sih yang harus kita install? Nah, jadi teman-teman siapkan aja ya file-filenya. Bagi yang sudah menyiapkan, diabaikan saja. Bagi yang belum, silahkan teman-teman siapkan dulu. Nah, yang pertama, kita butuh sebuah local server ya. Nah, di sini saya coba buka dulu browser. Nah, yang pertama teman-teman siapkan dulu eh, SAM. Local servernya itu ada SAM-pp. Oke. Terus ada WAM-pp. Nah, ini ada dua. Yang sering kita gunakan, biasanya teman-teman sering menggunakan yang namanya SAM-pp ya. Nah, tentu di sini ada macam-macam versinya. Ada SAM-pp yang versi PHP 7.4, ada yang versi 8.0, ada yang 8.1 ya. Nah, itu kalau SAM-pp. Jadi, untuk tiga versi ini ada tiga file, jadi harus memilih salah satu. Nah, itu kekurangan dari SAM-pp. Kemudian kalau WAM-pp, WAM server ya, WAM server dalam satu aplikasi itu terdiri dari berbagai macam dalam satu instalannya ya, terdiri dari eh, berbagai macam versi Apache dan versi PHP. Itu terdiri dari PHP 5.6, 7.4 dan 8.1. MySQL-nya juga seperti itu. Nah, mana sih yang lebih bagus di antara kedua ini? Jadi teman-teman tinggal pilih saja ya sesuai dengan seleranya. Intinya teman-teman harus menginstal salah satu ya, nggak boleh dua. Nanti kalau dua portnya jadi bentrok. Jadi pilih aja mau milih web PP server dan SAM-pp. Nah, terus ada yang nanya, Bang, kalau abang pakai SAM atau pakai WAM? Nah, kalau saya sendiri itu saya lebih suka memakai WAM ya. Nanti saya perlihatkan dan jalankan WAM-nya. Nah, bagi yang belum familiar dengan WAM, itu boleh install SAM aja. Nah, installnya yang versi berapa? Nah, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dari codemeter yang akan kita pelajari. Itu codemeter 4. Nah, codemeter 4 kita bisa lihat langsung aja di websitenya. Codemeter. Nah, langsung ke user guide aja ya. Saya langsung ke user guide, welcome. Nah, ini ada server requirement. Nah, jadi ini wajib ya. Jadi codemeter 4 ya. Codemeter 4 itu wajib minimal versi 74.4. Di bawahnya itu nggak akan bisa dijalankan ya, nggak akan bisa jalan. Wajib teman-teman harus install local server, baik itu SAM atau WAM, yang dijalankan adalah PHP versi 74 minimal. Atau di atasnya, berarti boleh versi 8 ya. Nah, kita lihat di website awalnya. Oke, di sini koordinator 4 langsung ke download. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, tapi nggak masalah. Ini masih 7.3 ya, tapi 7.4 ya teman-teman, itu perlu teman-teman ingat. Nah, dan include versi 8.1, jadi bisa berjalan juga di 8.1. Jadi teman-teman mau download yang ini sama aja ya. Pilih aja salah satu, atau pilih WAM ya. Nah, kebetulan saya udah install WAM, nanti teman-teman download aja, tinggal di download aja ini. 64 bit atau 32 bit atau sampai pp-nya 64 bit ya. Yang ini cuma ada 64 bit ya. Nah, tinggal download aja. Kalau udah download nanti dijalankan, saya jalankan WAM ya. Kalau WAM ini saya udah jalankan WAM server versi 64. Nah, nanti hasil yang udah kita jalankan di sini.
Nah, enaknya pakai WAM, yaitu kita bisa mengganti nanti ya versi PHP. Nah, ini. Nah, ini tanda checklist ini versi PHP yang berjalan saat ini ya. Kalau teman-teman ingin menjalankan versi 56 sesuai kebutuhan ya, butuh versi PHP 5 itu teman-teman tinggal klik aja. Nanti akan berjalan versi 5. Kalau versi 8 ya jalankan aja versi 8. Ya, teman-teman. Nah, itu ya kelebihannya. Cuman itu aja sih. Nah, kalau uang PP itu teman-teman kalau SAM itu teman-teman tinggal jalankan aja karena versinya sudah include cuma satu versi aja ya di dalam satu installannya. Oke, sekarang kita lanjut ya karena saya udah install ya. Lanjut ke Composer. Kita butuh sebuah Composer ya. Composer. Teman-teman tinggal buka Composer, kemudian download aja ya. Saat ini versinya 2.41 ya, versi terakhir. Nah, sebuah referensi manager untuk PHP. Jadi, Composer ini adalah tool untuk mengolah package library PHP yang memudahkan teman-teman untuk menginstal dan melakukan update library yang dibutuhkan atau yang digunakan nantinya. Nah, jadi tinggal download aja, download ya. Wajib pakai ini ya. Terus ini download and run Composer. Oke, ini udah saya download. Nah, sebelum menginstal Composer, teman-teman harus sudah install local server tadi ya, teman-teman. Nah, sudah install local server tadi, baik SAMPP ataupun WAMPP. Nah, di sini di user guide di CI4-nya itu juga installannya wajib install Composer ya. Wajib install Composer ya, karena kita bisa menjalankan pakai Composer nanti. Oke. Nah, di sini kita Nah, udah di-download ya. Sekarang kita install. Oke, saat dibuka maka muncul seperti ini. Ini menyesuaikan, mungkin ada yang muncul, ada yang enggak. Bagi yang muncul, klik aja install for all server ya. Nah, buka ini. Terus next. Nah, teman-teman tinggal pilih versi PHP-nya. Nah, bagi yang nggak muncul pilihan seperti ini kebetulan muncul ya, dan langsung terkoneksi dengan WPP. Bagi yang pakai SAM, mungkin ada yang muncul, mungkin ada yang tidak, atau bagi yang pakai WAM, ada yang muncul, ada yang tidak ya. Nah, bagi yang muncul, itu pilih aja, karena kita pakai kode ini 4, pilih aja minimal versi 7 ya, seperti ini. Atau pilih versi 8 terbaru, seperti ini. Saya pakai versi yang tertinggi saja, seperti ini. Atau teman-teman browse ya, browse. Teman-teman browse, kemudian di browse ya. Teman-teman cari di C. Kemudian kalau menggunakan WAM, SAM berarti SAM PP ya, foldernya SAM PP. Bagi WAM itu WAM PP. Nah, WAM. Nah, cari PHP ya. Nah, WAM. Kemudian di sini ada bin. Nah, ini ada PHP ya, PHP. Nah, tinggal pilih aja versi PHP-nya. Nah, tinggal klik exe-nya ya, versi PHP 8. Nah, karena ini menggunakan WAM ya. Bagi yang menggunakan SAM, nanti dicari aja kalau tinggal dicari aja ya, di mana dia ditaruh folder PHP-nya. SAM PP, PHP biasanya di SAM PP, kemudian ada PHP ya. Buka aja PHP, kemudian pilih filenya. Di sini Nah, itu ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Nah, tinggal pilih aja. Ini saya pilih PHP. Nah, ini. Oke, teman-teman. Kemudian ini kalau di next, maka akan muncul seperti ini ya. Silakan konfirmasi dulu. Jadi, nih, klik add. Nah, checklist. Next. Oke. Kemudian next. Install. Install ya. Oke. Kita tunggu installannya. Oke, finish. Ini udah selesai ya. Next. Finish ya. Nah, bagi yang sudah selesai install, teman-teman harus cek ya apakah installannya berhasil atau tidak di command prompt-nya. Oke. Ketik aja
Composer, enter, maka akan muncul informasi tentang komposernya, yaitu versi 2.4 ya. Versi 2.4. Kemudian ini muncul informasi-informasi tentang komposernya. Pastikan penulisannya benar ya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kita udah berhasil install. Terus langkah kedua kita harus install langkah ketiga ya. Text editor, itu menggunakan, saya sarankan menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code buka, kemudian teman-teman tinggal download aja Visual Studio Code-nya. Nah, download. Bagi yang menggunakan sistem operasi Windows, Linux ataupun Mac, itu download menyesuaikan saja. Nah, ini tinggal download ya. Setelah download, nah nanti teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Ini karena saya udah buka project sebelumnya ya, close folder aja. Nah, di sini. Jadi yang perlu teman-teman install beberapa, saya buka dulu foldernya. Nih, bagi teman-teman yang sudah install Visual Studio Code-nya, harus install beberapa extension ya. Yang pertama yaitu material. Nah, pastikan teman-teman harus install material iconnya. Nah, ini saya sudah install, enggak, sudah hilang tombol installannya. Bagi yang belum install, maka tombol installannya akan muncul ya. Teman-teman klik, kemudian nanti akan terinstall dengan sendirinya. Nah, kalau sudah install, teman-teman harus atur ya, agar kita bisa mengganti uh, folder-foldernya ya, icon-icon foldernya seperti ini. Icon file dan icon folder. Nah, ada banyak ya, jadi lebih enak aja dilihat daripada foldernya ini, icon-icon folder, daripada folder-folder yang nggak ada warnanya ya, nggak ada tandanya. Jadi di sini ada foldernya akan berwarna-warni nanti ya. Nah, ini saya contohkan. Saya buka dulu salah satu aplikasi ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, bagi yang pertama kali menginstal Visual Studio Code, maka akan muncul seperti ini. Untuk menggantinya, saya ganti preference, file preference, terus file icon tema ya. Nah, yang nggak ada ya seperti ini ya. Ini defaultnya ya setelah kita install tanpa install extension. Nah, ini kan kita nggak tahu bedanya. Ini folder dengan file sama aja nih ya namanya ya. Nggak ada tandanya atau nggak ada ikonnya, nggak ada logonya. Jadi kita harus ganti saja ya. Nah, setelah install extension tadi, teman-teman tinggal buka preference, kemudian file icon tema. Nah, di sini ada banyak ya material icon temanya. Di sini ada saya beberapa yang saya install, tapi saya rekomendasikan untuk install material ya. Ini Manukai. Nah, ini nggak bagus. Oke, saya pakai Manukai ya, yang bukan Manukai. Apa tadi material ya? Nah, ini kita pakai material ikonnya, pilih aja. Oke, udah itu aja sih. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengganti temanya, preference, ini tema ya. Color tema. Nah, ini bisa kita ganti-ganti aja. Nah, dark, oke, warnanya putih, biasa, kuning, light. Nah, ini standarnya ya. Saya pakai ini aja ya. Lebih enak dilihat aja. Itu pakai Manukai. Oke. Nah, untuk install temanya itu teman-teman ketik aja di sini Manukai ya. Manukai. Tema ya, tema. Tema di sini ada banyak tema. Nanti teman-teman pilih aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Teman-teman install ini ya, HTML. HTML, CSS support juga boleh install nanti. Ini sangat membantu dalam mengetik script HTML, CSS, kemudian jQuery. Oke, nah jQuery kode snippet juga boleh teman-teman install aja, nanti akan memudahkan kita dalam menulis jQuery ya saat kita butuhkan. Oke, terus teman-teman install juga Codeinator ya.
Codegniter juga boleh install, tapi nggak perlu ya karena kita pakai Codegniter versi 4. Oke, udah itu aja sih. Nanti untuk kebutuhan lainnya teman-teman bisa cari sendiri. Oke, jadi itu aja. Kemudian browser ya, ya browser ya teman-teman tentu pada umumnya setiap komputer itu sudah ada browsernya. Browser itu kita tinggal pilih apa aja ya. Oke, jadi udah install SAMPP-nya, pastikan SAMPP-nya jalan, local servernya jalan ya. Untuk local server itu klik aja di sini localhost, maka akan salah localhost ya. Oke, nah seperti ini. Maka bagi yang pakai WOM server, maka akan muncul WOM server di localhost-nya, halaman awalnya. Bagi yang menggunakan SAMPP itu akan muncul SAMPP. Nah ini bisa ganti tema ya. Cuman ini cuma tampilan utama aja ya teman-teman. Nah terus lanjut. Ini agak klasik aja. Nah localhost kemudian buka PHP my admin-nya. PHP my admin. Nah, untuk lihat versi PHP-nya, teman-teman, ini karena pakai WAM, ini ada tampilan ini awal ya. Bagi SAM nggak ada. Dia langsung ke sini saja ya, ke PHP MyAdmin-nya. Lihat di sini, versi PHP berapa yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ya, lihat versi PHP-nya. Oke, berarti sudah versi 4 ya. Sudah versi 7.4 atau di atasnya, itu boleh. Asal jangan versi 7 di bawahnya ya, di bawah 7.4 itu nggak boleh karena nggak akan bisa kita menjalankan project coordinator 4 kita nanti. Oke, itu aja ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.